fungsi lain dari pikiran bawah sadar Anda. Walaupun saya akan membahas bagian besar dari pokok masalah ini secara lebih mendalam pada video masing-masing, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kepada Anda rangkuman atau hipnosis dari berbagai fungsi pikiran bawah sadar Anda, sehingga saya dapat menunjukkan kepada Anda bukan saja bagaimana menggunakannya untuk mencapai keberhasilan dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan, tapi juga mengenai keseluruhan video ini untuk bisa memahami pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Anda secara lebih baik lagi. Saya meminta kesediaan Anda untuk memusatkan pikiran Anda. Bukan saja selagi Anda mendengar video ini, saya sudah menyinggung pokok masalah ini sebelumnya sebanyak 2 kali. Namun, saya tidak akan terlalu sering menyebutnya, karena hal ini begitu penting bagi Anda sehingga Anda harus selalu mengingatnya. Masalah pokok itu adalah bahwa tujuan utama dari pikiran bawah sadar Anda adalah mencapai sasaran yang objektif yang diberikan oleh pikiran sadar Anda. Kalau Anda mau mengingat tentang pokok persoalan ini, maka hal lainnya akan berjalan lancar sesuai dengan keselarasan masing-masing. Pertanyaan Anda akan dijawab secara otomatis walaupun Anda belum sempat menanyakannya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai fungsi tubuh Anda yang dikendalikan secara tak langsung oleh sistem susunan saraf, seperti metabolisme, pencernaan, pernapasan, dan aktivitas kardiovaskular. Semua fungsi ini biasanya dilaksanakan tanpa campur tangan dari luar atau tanpa perlu meminta pengarahan lagi pikiran sadar Anda. Akan tetapi, dalam video ini saya membahas tentang bagaimana kesehatan Anda dapat ditingkatkan dengan memberikan instruksi yang sesuai kepada pikiran bawah sadar Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda metode yang bisa Anda gunakan untuk menghindari radang sendi dan rematik. Bagaimana kanker yang ganas dapat dibantu penyembuhannya oleh pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana Anda mengobati asma, alergi, tekanan darah tinggi, sembelit, dan penyakit umum lainnya. Anda akan dapat melihat bagaimana perubahan sikap yang diprogramkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda oleh pikiran sadar Anda dapat menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh pengaruh emosional Anda. Saya tidak mungkin bisa membahas semua masalah fisik yang dapat ditingkatkan atau disembuhkan bila arahan yang benar diberikan kepada pikiran bawah sadar Anda. Kalau saya melakukannya, mengenai masalah kesehatan akan bisa menjadi materi tersendiri, tapi saya telah membahas beberapa penyakit umum yang paling menyulitkan banyak orang. Bukan hanya itu saja, Anda akan mengetahui bahwa apapun masalah yang Anda hadapi, Anda akan dapat menyelesaikannya bila Anda memakai metode yang saya uraikan pada video berikutnya untuk memprogram pikiran sadar Anda agar kesehatan Anda menjadi lebih baik. Pikiran bawah sadar Anda bertindak sebagai bank ingatan bagi otak Anda. Sebelum saya mendiskusikan berbagai fungsi lain dari pikiran bawah sadar Anda, saya ingin memberitahu Anda bagaimana dia bertindak seperti bank ingatan Anda. Kemudian Anda akan lebih memahami fungsi lain yang dimilikinya. Pikiran bawah sadar Anda tidak pernah melupakan segala sesuatu. Itulah sebabnya mengapa begitu penting bagi Anda untuk memprogramnya
dengan gagasan sukses positif ketimbang ide negatif yang banyak menimbulkan kegagalan. Dalam video yang membahas tentang penggunaan kekuatan tersembunyi pikiran bawah sadar Anda untuk meningkatkan kesehatan Anda akan mempelajari bagaimana seorang pria bisa berhasil menyembuhkan radang sendinya yang sulit disembuhkan dengan jalan memprogram pikiran bawah sadar dengan pikiran gembira dan sukacita. Sedangkan seorang pria lain yang mengidap penyakit kanker ternyata masih bisa bertahan hidup hingga 7 tahun lagi setelah para dokter memberitahu bahwa dia hidupnya hanya tinggal 6 bulan saja. Dia pun telah menemukan bagaimana memprogram pikiran bawah sadarnya dengan sasaran positif untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik. Dari kedua contoh ini, Anda akan dapat mempelajari betapa pentingnya mengisi pikiran bawah sadar Anda dengan gagasan sukses positif daripada ide kegagalan yang negatif. Informasi yang telah dimasukkan ke dalam pikiran sadar Anda akan tersimpan di dalamnya untuk selama-lamanya. Walaupun kadang-kadang pikiran sadar Anda nampak seperti tidak bisa mengingatnya, namun meskipun pikiran sadar Anda untuk sementara tidak dapat mengingat beberapa nama, beberapa kejadian, atau beberapa peristiwa tertentu, ini tidak berarti bahwa informasi ini sudah dilupakan sama sekali. Informasi yang sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar Anda tidak akan pernah hilang atau terhapus. Kerap kali dibutuhkan sedikit upaya ekstra bagi pikiran bawah sadar Anda untuk memunculkan ingatan yang diperlukan. Pada kondisi tertentu, ketika pikiran sadar Anda diistirahatkan dan pikiran bawah sadar Anda diperbolehkan berfungsi pada tingkat alfa ketimbang tingkat beta, kejadian yang kelihatannya sudah terlupakan sama sekali bisa diingat kembali dengan mudah. Lantas, bagaimana kekuatan pikiran bawah sadar Anda bisa membantu Anda memecahkan masalah dan membuat keputusan yang benar? Bila Anda tidak bisa mengambil keputusan, memecahkan masalah Anda, atau membuat suatu keputusan berdasarkan logika, deduksi, dan nalar, maka sudah saatnya bagi Anda untuk menyerahkan seluruh persoalannya, seluruh permasalahannya kepada pikiran bawah sadar Anda, sehingga dia dapat memberikan jawabannya kepada Anda. Saya akan memberikan kepada Anda beberapa contoh mengenai orang sukses yang sudah melakukan hal ini, sehingga Anda dapat mengetahui bagaimana melakukannya sendiri. Selain itu juga, saya akan memberikan kepada Anda teknik pemecahan masalah yang dapat Anda gunakan untuk membantu Anda mempercepat proses, sehingga Anda bisa memperoleh jawaban sesegera mungkin. Dengan mengetahui bagaimana memecahkan persoalan dan membuat keputusan yang benar, Anda bukan saja akan memperoleh pertolongan untuk menjadi sukses dan kaya raya, melainkan juga akan mendapat bantuan guna melaksanakan kegiatan sosial dan membina persahabatan Anda dengan orang lain. Teknik pemecahan masalah ini tidak hanya menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan pikiran sadar Anda untuk memecahkan masalah Anda, tapi juga memperlihatkan bagaimana dan kapan Anda harus menyerahkan seluruh masalah Anda kepada pikiran bawah sadar Anda guna diselesaikan. Bila pikiran sadar Anda nampaknya tidak bisa diharapkan lagi untuk memberikan jawaban yang benar kepada Anda, bagaimana menggunakan kekuatan tersembunyi pikiran bawah sadar Anda untuk menonaktifkan dan melemahkan gagasan kegagalan Anda? Nanti saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menonaktifkan dan melemahkan gagasan kegagalan Anda
dengan jalan memprogram pikiran bawah sadar Anda secara tepat, sehingga Anda bisa memperoleh sukses dalam setiap usaha Anda. Jika Anda tadinya memikirkan diri Anda sebagaimana orang yang gagal, atau mengizinkan orang lain untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan ide negatif, nanti Anda akan melihat bagaimana Anda bisa berbalik 180 derajat dan menjadi orang yang sukses dan bahagia seperti yang Anda inginkan. Saya sudah menyaksikan bagaimana para mahasiswa yang tadinya sering mendapat nilai F kemudian bisa memperoleh nilai A setelah mereka diajarkan bagaimana memprogram pikiran bawah sadar mereka untuk memperoleh sukses. Saya juga telah melihat bahwa kegagalan dalam bisnis dan ketidakberhasilan dalam penjualan telah berubah menjadi pendorong semangat dan pembangkit vitalitas seseorang melalui proses yang sama. Anda juga dapat melakukan hal yang sama kalau Anda mau belajar bagaimana memasukkan gagasan sukses kepada pikiran bawah sadar Anda. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan Anda peroleh. Kondisi di luar kehidupan seseorang akan selalu berjalan seiring dengan keadaan di dalam pikiran sadar maupun bawah sadar. Bagaimana Anda bisa mengembangkan sikap unggul? Anda pun bisa menjadi pemenang dalam setiap usaha Anda jika Anda mengetahui bagaimana memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan sikap unggul. Bila Anda merasa sangsi bagaimana melakukannya, Anda dapat menemukan beberapa karakteristik unggul yang mereka miliki. Kalau Anda melakukannya, saya tahu Anda akan menemukannya. Seperti saya juga pernah mengalaminya, bahwa para pemenang seperti mereka memiliki beberapa kualitas tertentu yang tidak dipunyai oleh kebanyakan orang. Mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat dan keyakinan yang teguh akan kemampuan mereka sendiri. Para pemenang selalu tersenyum. Mereka telah belajar bahwa menanggapi sesuatu dengan sikap terlalu serius dan bersikap sinis akan menyebabkan mereka menjadi orang yang kalah, bukannya menjadi pemenang. Mereka tidak pernah mengkhawatirkan kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lalu atau kemungkinan mengalami kegagalan di masa mendatang. Sebagaimana kata-kata klise mengatakan, mereka percaya bahwa hari kemarin adalah bagaikan cek yang telah dibatalkan. Besok hanya sekedar surat pinjaman, tapi hari ini seperti uang kontan yang masih baru.